Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Rohmatillah, NIM 181211035 dari MBS 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga keuangan dan apa itu pegadaian. Apa sih lembaga keuangan itu? Macamnya ada berapa? Jenisnya apa aja sih? Yuk disimak penjelasan berikut. Dalam dunia keuangan, lembaga keuangan ini bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabah, di mana umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi pemerintah. Lembaga keuangan bisa didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berupa aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real seperti bangunan, perlengkapan, dan bahan baku lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat dua macam lembaga keuangan, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti ada giro, tabungan, dan juga deposito. Lembaga keuangan bank ini biasanya juga menawarkan jasa yang memudahkan para nasabahnya dalam hal bertransaksi. Lembaga keuangan bank sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang. Contohnya ada Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya ada Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA, Danamon, dan yang lain-lainnya. Ketiga ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Yang selanjutnya lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga atau perusahaan yang melakukan kegiatan keuangan tidak boleh menerima dana secara langsung dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Akan tetapi dengan cara menerbitkan surat-surat berharga atau sertifikat deposito dan menyalurkan dananya untuk biaya investasi di berbagai perusahaan. Terdapat 6 lembaga keuangan non-bank yang akan saya sebutkan. Yang pertama, asuransi, di mana menurut Wikipedia merupakan pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak pertama berkewajiban membayarkan sejumlah kontribusi atau premi dan pihak yang lain wajib memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama jika sesuatu menimpa pihak pertama atau barang miliknya. Yang kedua yaitu pasar modal, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal dapat juga disebut sebagai tempat bertemunya mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal usahanya. 3 ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana pada pihak deposan, atau dana tersebut berasal dari masyarakat yang berbentuk simpanan, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Yang keempat yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana merupakan menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dalam penyaluran dana, pihak bank harus memiliki strategi yang bisa menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui alokasi yang strategis, sehingga memperoleh keuntungan maksimal. Kelima ada koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi,
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan atas asas kekeluargaan. Yang terakhir keenam, Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di mana masyarakat dapat memperoleh dana secara cepat dengan menyerahkan benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminannya. Dari keenam lembaga keuangan non-bank tersebut, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Namun saya hanya akan mengulas tentang apa itu pegadaian. Nah, pegadaian sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan juga pegadaian syariah. Pegadaian konvensional yaitu di mana seseorang diperbolehkan mempunyai piutang atas benda bergerak atau tempat untuk menjaminkan barang-barangnya agar dapat memperoleh uang dan nantinya dapat menebus kembali barang yang dijadikan sebagai jaminan. Sedangkan pegadaian syariah yaitu pegadaian yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah dan juga menjadikan barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminannya. Landasan hukum yang digunakan pada pegadaian konvensional maupun syariah yaitu pertama, Fatwa DSN MUI nomor 25 garis miring DSN strep MU garis miring Romawi 3 garis miring 2002. 2. Fatwa DSN MUI nomor 68 garis miring DSN strep MU garis miring Romawi 3 garis miring 2008. Ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000. Dan pada pegadaian syariah, landasan hukumnya juga berpegang pada Al-Quran, hadis, sunnah, maupun ijma ulama sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang selanjutnya ada rukun dan syarat pegadaian. Rukun gadai ada 5. Yang pertama, sigot atau ungkapan ataupun ijab qabul yang dibarengi dengan penyerahan dan penerimaan. 2 rahan yaitu penerima gadai atau orang yang menggadaikan. 3 murtahin, yaitu pemberi gadai atau orang maupun lembaga yang sebagai tempat menggadaikannya. Keempat ada marhun atau barang yang dijadikan sebagai jaminan. Pada marhun sendiri terdapat ketentuan untuk dapat bisa dijadikan sebagai jaminan. Barang yang dijadikan sebagai jaminan harus jelas sifatnya, ukurannya, dan juga jenisnya. Apabila belum jelas, maka tidak boleh digadaikan atau dijadikan sebagai barang jaminan. Lalu barang tersebut juga harus dimiliki oleh rahin atau si penggadai itu sendiri, atau setidaknya diizinkan baginya untuk menggadaikan barang tersebut walaupun bukan miliknya. Yang kelima yaitu marhun bih, yaitu pinjaman atau piutang. Kemudian ada syarat yang wajib dipenuhi baik itu pemberi gadai maupun penerima gadai. Yang pertama, balik atau dewasa, atau setidaknya sudah memiliki KTP atau identitas diri. Kedua, orang yang merdeka. Maksud dari orang yang merdeka yaitu orang yang tidak sedang berada di bawah tekanan orang lain. Ketiga, berakal, mampu membelanjakan harta dengan baik dan benar. Setelah rukun dan syarat terpenuhi, maka akan terjadi perjanjian atau yang disebut juga dengan akad. Pada gadai konvensional, akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan penerima gadai atas diterimanya dana tersebut. Sedangkan pada pegadaian syariah, akad terbagi menjadi 2, yaitu ada akad qad al-hasan dan akad mudharabah. Akad qad al-hasan adalah akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan konsumtif. Sedangkan akad mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Skema ataupun proses untuk memperoleh pembiayaan pada pegadaian.
Yang pertama, rahin membawa marhun atau barang berupa jaminan, baik itu benda bergerak maupun tidak, yang bisa dimanfaatkan atau tidak pada murtahin untuk fasilitas pembiayaan. Kedua, murtahin melakukan pemeriksaan sekaligus penaksiran harga yang dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Ketiga, setelah memenuhi persyaratan, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad, baik itu secara konvensional maupun secara syariah. Keempat, setelah akad selesai, maka murtahin memberikan sejumlah dana atau pembiayaan sesuai dengan nilai taksir barang dengan ketentuan harga barang tersebut di bawah harga pasar sesungguhnya. Kelima, setelah menerima dana akan terjadi kembali kesepakatan yang berlaku. Seperti pada pegadaian syariah, kesepakatan tersebut berupa pemanfaatan marhun atau barang, biaya sewa tempat, serta kesepakatan bagi hasil. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.